Darmoko yang saat itu masih fokus pada jemari Minul, kini dirinya dibuat kaget olehnya. Karena tiba-tiba saja istrinya itu menjadi pingsan setelah melakukan hal tersebut. Agak sedikit aneh. Namun kala itu Darmoko masih berpikir positif. Mungkin saja istrinya itu kelelahan atau menjadi lemas karena kehabisan banyak sekali darah. Sosok arwah pocong yang merasuki badan Minul tadi rupanya masih berdiri di luaran jendela kamarnya. Ia nampak menyeringai puas, menunjukkan gigi tajamnya yang runcing, hingga liurnya yang menjijikan itu menetes jatuh ke bawah. Darmoko dengan sigap membopong tubuh istrinya dan menidurkannya tepat pada posisi sebenarnya, lalu membalut tubuh mulusnya dengan selimut. Sengaja ia biarkan tubuh istrinya itu tanpa busana, karena dia pikir mungkin saja Minul kelelahan karena faktor janin yang dikandungnya saat ini. Dan jika ia mencoba untuk memakaikan pakaiannya kembali, dirinya takut istrinya itu nanti akan terbangun. Ia membiarkan istrinya itu terlelap hingga pagi menjelang. Jemari telunjuknya masih terbalut oleh sobekan kain baju Darmoko. Sayup, perlahan terdengar lantunan suara azan subuh. Minul pun mulai membuka matanya. Kepalanya masih terasa amat pening. Ia lalu mengambil posisi duduk bersandar pada ranjang tempat tidurnya. Tanpa sadar, selimut yang membalut tubuhnya tiba-tiba melorot ke bawah. Dua bola mata Minul melotot, menyaksikan keadaan tubuhnya tanpa sehelai benang pun yang membalutnya kala itu. Dengan cepat ia lalu menutupi tubuhnya kembali menggunakan selimut. Matanya kemudian berganti melirik suaminya yang masih terlelap. Dilihatnya suaminya itu tertidur dengan telanjang dada, hanya celana panjang yang biasa dipakainya sehari-hari yang membalut anggota tubuh bagian tubuhnya. Merasa kasurnya itu bergerak, Darmoko pun menjadi terbangun. Ia lalu melihat istrinya itu nampak kebingungan. Sesekali netra istrinya itu mengintip bagian tubuhnya yang saat ini tertutup oleh selimut kain. Lelaki itu pun mengambil posisi duduk tepat di samping istrinya. Ia lalu mencium kening sang istri, sembari tangannya menggenggam dan meniup jemari Minul yang tengah terluka. Wanita itu memberanikan dirinya untuk menanyakan hal serupa kepada suaminya. "Mas, apa semalam kita..." Wanita itu memberanikan dirinya untuk menanyakan hal serupa kepada suaminya. Darmoko hanya mengangguk pelan, disertai gelak senyum yang merekah. Isyarat dari Darmoko semakin membuat Minul terheran-heran. "Mas, apa benar semalam kita Tanyanya sekali lagi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Refleks suami tercintanya itu langsung mencubit hidung sang istri, saking gemasnya. "Iya dek, ndak percaya. Nih lihat cakaran-cakaran kukumu di beberapa bagian tubuh mas," ucapnya sambil menunjukkan beberapa sayatan luka kecil itu kepada Minul. "Jika masih belum yakin, lihat sendiri jarimu itu," tambah Darmoko. Minul pun langsung melihat jari jemarinya, yang di ujung telunjuknya terdapat secari kain yang membalutnya. "Au, sakit mas," rintihnya ketika mencoba untuk memencet area telunjuknya itu. "Jariku kenapa mas?" tanya Minul yang terlihat kaget ketika membuka secari kain yang membalut jemarinya itu. "Masa kamu ndak sadar dek? Semalam itu kamu agresif banget, ngajakin mas nganu. Saking enaknya, entah sadar atau enggak, kamu sampai menggigit jarimu sendiri," papar Darmoko. Mendengar ucapan itu, benak Minul pun menjadi berpikir keras. Dirinya masih tak percaya jika malam itu ia telah melakukan hubungan tersebut dengan suaminya sendiri. Hal itu agak sedikit janggal, karena terakhir kali yang hanya diingatnya pas waktu itu dirinya sedang berada di kamar mandi. Tapi tiba-tiba ia jatuh terpleset dan tak sadarkan diri. Setelah itu, Minul tak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada dirinya. "Kok diem? Tapi kalau boleh ngomong, mas gak pernah loh lihat kamu sampai seagresif itu. Tapi ndak masalah. Lain kali kalau kamu ingin melakukannya lagi, tinggal bilang saja sama mas ya. Jangan diam-diam nakal kayak semalam." Darmoko kembali menggoda istrinya. "Opo sih sampean iku loh mas?" Minul terlihat tersipu malu hingga nampaklah warna merona di kedua pipinya itu. "Oh ya dek, mas tak jualan ya hari ini. Sudah seminggu loh setelah rentetan peristiwa mengenaskan yang terjadi pada malam itu hingga sekarang.
Kita sudah tidak pernah berjualan di pasar lagi. Sedangkan pemasukan kita makin hari juga bertambah. Belum juga ngumpulin duit untuk nabung di saat kamu melahirkan nanti. Darmoko meminta izin kepada istrinya untuk memulai lagi berjualan sayur di pasar. Mas janji, tidak sampai siang nanti. Mas sudah sampai rumah, Dek. Ucapnya sekali lagi yang mencoba untuk meyakinkan istri tercintanya. Iya wes, terserah Mas saja. Akhirnya mau tak mau Minul pun mengizinkan lagi Darmoko untuk berjualan kembali. Wanita itu juga sadar akan kebutuhan peningkatan pengeluaran yang terus bertambah dalam rumah tangganya akhir-akhir ini. Belum lagi nanti jika sewaktu-waktu ia atau suaminya tiba-tiba sakit, kemudian tak punya uang untuk membeli jamu atau obat. Ditambah perutnya yang terlihat sudah mulai membuncit. Semua itu juga butuh uang. Apa Mas suruh Mbok Nah untuk menemaniku saja hari ini? Tanyanya pada Minul. Jangan Mas, kasihan. Mbok Nah kan udah sepuh. Ndak tega aku, apalagi rumahnya terletak di desa seberang sana. Ndak tega kalau melihat beliau harus berjalan kaki jauh-jauh agar sampai ke sini. Papar Minul yang menolak saran dari suaminya itu. Ia agak tidak setuju, walaupun sebenarnya harusnya memang ada seseorang yang menjaganya ketika suaminya itu pergi untuk mencari sesuap nasi. Tapi mau bagaimana lagi, rasa ulas kasih wanita cantik itu lebih tinggi kepada seorang wanita tua bernama Mbok Nah itu. Darmoko pun segera mempersiapkan diri untuk membersihkan badannya, sekaligus mengambil air wudhu dan melaksanakan sembahyang subuh berjamaah bersama dengan istrinya. Tak lupa setelah itu, ia mengeluarkan motor jadul kesayangannya. Diparkirnya motor itu di halaman rumahnya, lalu dirinya kembali masuk ke dalam untuk mengangkat gerobak sayuran yang nantinya akan ia naikkan ke belakang motornya. Gerobaknya kosong, hanya ada sisa-sisa sayuran yang sudah mengering di sana. Untung saja, jenis lauk pauk seperti ayam dan ikan laut lainnya sudah terjual habis. Jika tidak, maka dirinya akan mengalami kerugian yang cukup lumayan karena keadaan ekonominya yang tidak mampu untuk membeli sebuah kulkas. Andai saja ia punya benda itu, lauk pauk yang masih tersisa itu akan ia masukkan ke dalam sana dan dijual kembali keesokan harinya. Suatu ketika pernah lauk pauk yang diperdagangkannya itu masih sisa banyak. Ia tak tahu lagi harus diapakan semua itu. Untunglah ia memiliki istri yang cukup cerdik. Semua lauk pauk yang masih tersisa tadi rupanya Minul goreng dan Minul masak. Dan ketika sudah matang, Minul pun membagikan sebagiannya kepada para tetangganya. Setelah semua beres, Darmoko pun langsung berpamitan kepada istrinya. Tak lupa juga untuk mencium perut istrinya yang sudah mulai membuncit itu. Nah, Bapak pergi dulu ya. Tolong jaga ibumu baik-baik. Begitulah kalimat yang selalu diucapkannya ketika ia akan pergi untuk berdagang ke pasar. Sisa tabungan mereka kini mereka gunakan untuk membeli beberapa bahan yang nantinya bahan itu akan ia perdagangkan kembali. Dan untuk mengambil keuntungan, Darmoko tidak mematok harga mahal-mahal dari harga sayuran yang ia perdagangkan. Mungkin ia hanya meraup sedikit keuntungan dari barang yang diperdagangkannya itu. Brum brum. Bunyi deru motor yang sudah lama menemaninya untuk mengais nafkah telah siap untuk mengajaknya berangkat. Hati-hati Mas di jalan, semoga dagangannya laris manis, ucap istrinya itu sembari mencium tangan suaminya. Amin, kamu juga hati-hati ya di rumah. Mas janji akan secepatnya pulang, balas Darmoko yang kemudian mencium keningnya. Minul pun melambaikan tangannya sesaat motor jadul yang dikendarai suaminya itu sudah pergi meninggalkan pelataran rumahnya. Ia pun masuk kembali ke dalam rumah. Pasar yang akan menjadi tempat tujuan Darmoko terbilang cukup jauh dari jangkauan rumahnya, sehingga para warga kampungnya itu ketika hendak belanja selalu setia untuk menunggu kedatangannya, walaupun terkadang datangnya agak kesiangan. Namanya Pasar Krempiang, terletak di ujung pertigaan jalan raya sana. Lebih jauh lagi tempatnya dari puskesmas yang dikunjunginya beberapa hari yang lalu. Sekitar 1 jam menempuh perjalanan itu
Akhirnya Darmoko sampai ke tempat yang dituju. Sudah banyak sekali yang berdagang di sana. Ada yang berdagang ayam potong, buah-buahan, ikan segar, dan banyak lagi yang lainnya. Memang harusnya tadi ia berangkat agak pagi lagi. Mungkin dikarenakan semuanya tanpa terencana alias dadakan. Jadinya Darmoko agak sedikit kesulitan untuk membeli dagangannya di tempat langganannya itu, karena sebagian barang yang ia butuhkan telah diambil oleh pedagang yang lain. Kowe tole, suwirangeto, loro to, sakit ya kamu? Ucap seorang bapak-bapak pemilik kedai sayur langganannya itu. Injih pak, garwa kulo saniki bobot, istri saya sedang hamil, sedang mengandung sekarang. Jadinya ya cuti dulu, lama sudah ndak jualan lagi nih, sahut Darmoko dengan ramah kepada Pak Wito. Setelah membeli semuanya, Darmoko pun langsung mengangkat seluruh dagangan itu satu persatu ke atas rengkeknya. Lelaki itu langsung mengendarai motornya dan mencari tempat untuk memperdagangkan lagi barang dagangannya itu. Hampir 50 meteran menyusuri jalanan, akhirnya Darmoko menemukan tempat yang sesuai, tempat yang sepi dan agak jauh dari kerumunan para pedagang yang lainnya. Ia pun langsung berteriak, menjajakan barang dagangannya tersebut. Tak lama setelah itu, datanglah seorang nenek-nenek. Jalannya terbungkuk dengan satu tongkat kayu di tangannya. Ia berjalan mendekat ke arah dagangan Darmoko. Monggo mbah, dipinang, badhe tumbas nopo? Silakan, mau beli apa? Sambut Darmoko ramah pada calon pembelinya itu. Nenek itu hanya diam, tak menggubris ucapan Darmoko. Tangannya masih sibuk memilah-milih dagangan yang akan dibelinya. Pada saat itu, Darmoko memaklumi. Mungkin saja nenek tersebut pendengarannya sudah agak kurang, atau bisa jadi beliau tidak mendengar ucapan yang dilontarkan Darmoko padanya. Kemudian, nenek tadi mengambil sebungkus ikan segar, seikat sayur bayam, dan sebungkus tomat. Lalu semua barang itu diserahkan kepada Darmoko untuk dihitung. Niki mbah, blonjone sedoyo totale gangsal 10.000, totalnya 15.000, ucap Darmoko. Tanpa menjawab lagi, nenek itu mengeluarkan uang sebesar 100.000 dan langsung ia serahkan kepada Darmoko. Lalu tanpa mengambil kembaliannya, nenek itu berjalan terseok, jauh meninggalkan lapak Darmoko. Ini mbah, uang sulane, kembaliannya ini loh mbah. Saat Darmoko akan menyerahkan kembalian nenek tadi dalam bentuk pecahan, dilihatnya pembelinya itu sudah hilang, lenyap dari pandangan matanya. Ia menengok ke kanan dan kirinya, namun tak menjumpai nenek-nenek yang membeli dagangannya tadi. Namun, ketika akan memasukkan lagi pecahan itu ke dalam tas yang ditentengnya, Darmoko pun dibuat kaget, karena uang ratusan ribu tadi, dalam waktu 5 menit tiba-tiba sudah berubah menjadi beberapa lembaran daun kering. Astagfirullah, sudah pagi kok masih ada ya demit yang menunjukkan batang hidungnya, gumamnya sembari membuang dedaunan kering itu ke tanah. Kepalanya menggeleng, sesekali disertai gelak senyum di bibirnya. Lelaki itu langsung kembali fokus pada dagangannya. Tak berselang lama, beberapa pembeli pun datang, terus-menerus hingga tak terasa matahari telah mengeluarkan cahayanya. Ia berharap semoga saja atas kejadian petang tadi, hari ini akan menjadi berkah baginya, istri, dan juga jabang bayinya yang belum lahir itu. Dan ternyata, rezeki yang tanpa diduga-duga itu datang dengan sendirinya padanya. Seluruh dagangannya akhirnya habis terjual, hanya menyisakan 2 ikat sayuran bayam dan beberapa bumbu dapur lainnya. Segenap rasa syukur pun tak lupa dipanjatkan olehnya. Entah ini ada hubungannya dengan pembeli goib tadi, ataukah memang rezeki yang datang dari Yang Kuasa. Yang terpenting baginya, semoga usahanya bisa menjadi berkah untuk keluarga kecilnya itu. Darmoko pun melajukan motornya dengan gembira, sesekali melantunkan senandung irama kecil dari bibirnya. Beberapa orang dari yang dikenal hingga tidak, yang ditemuinya di jalanan tak luput dari tegur sapanya. Rasa rindu kepada sang istri seolah tak tertahankan. Ingin rasanya dirinya itu cepat sampai ke rumahnya, agar bisa membagikan kabar bahagia itu padanya dengan rezeki yang dibawanya hari ini. Darmoko pun langsung mempunyai niat ingin membelikan Minul sesuatu yang belum pernah ia berikan selama dirinya menikahinya.
Namun untuk itu, ia harus mengajak Minul untuk ikut bersamanya agar Darmoko tahu ukuran yang sebenarnya. Karena jarak dari pasar ke rumah lumayan jauh, akhirnya Darmoko pun tiba di desanya sekitar pukul 9. Ketika kendaraan roda 2-nya itu akan melewati pemakaman umum, sepasang netranya menangkap beberapa dari para warga yang telah mengerumuni sekitar pelataran makam. Dirinya pun mempercepat laju motornya untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ya Gusti, ada apa di sana? Kok ramai sekali? Masa iya hari ini ada korban lagi? Gumamnya turut jalan. Kini motor bebeknya itu telah diparkir di depan area makam tersebut. Segeralah lelaki itu berlarian meninggalkan rengkek dagangannya begitu saja, menerobos kerumunan para warga. Matanya kembali menyaksikan lagi tragedi janggal di desanya saat setelah indera penglihatannya menjumpai makam yang sangat dikenalnya itu seperti amblas, seolah ditekan oleh perut bumi. Beberapa warga mulai mengaitkannya dengan suara ledakan yang terjadi malam tadi. Namun sayangnya, pada saat itu Darmoko tak mendengar suara apapun. Lelaki itu tertidur setelah menjemput istrinya dari kediaman Ponirah waktu itu. Bahkan terbangunnya pun dikarenakan istrinya mengajaknya untuk bersetubuh pada pukul 2 dini hari. Ada apa ini sebenarnya? Tanyanya pada Tarmen, seorang pemuda yang kala itu juga turut hadir melihat kejadian tersebut. Anu Kang, mosok sampean tidak dengar sesuatu tadi malam? Tarmen mengembalikan pertanyaan itu pada Darmoko. Lelaki itu hanya menggelengkan kepalanya. Memangnya apa yang terjadi, men? Tanyanya yang semakin membuat rasa penasaran pada dirinya kini semakin menguat. Malam itu kan, setelah memakamkan Mbak Ponirah, mendung sudah menghitam. Petangnya mungkin habis maghrib kalau tidak salah. Gemuruh guntur di langit sana mulai bersaut-sautan meninggalkan suaranya. Setelah itu langsunglah turun hujan lebat disertai angin kencang. Lah, kita mendengar suara ledakan itu sekitar pukul dini hari, pukul 00. Aku ndak tahu tepatnya. Mungkin ya memang jam segitu. Para warga ndak ada yang berani untuk membuka pintu dan melihat. Karena Kang Darmoko sendiri kan sudah tahu, semenjak teror mencekam di kampung ini, waktu setelah maghrib dipercayai merupakan waktu terlarang bagi kaum kita untuk keluar dari rumah. Jelas Tarmen secara rinci tentang kejadian yang sebenarnya. Ini makam sopo yo? Kok ndak ada ninsanya? Teriak salah seorang warga yang lainnya. Ketika mendengar kata-kata itu, mata Darmoko pun langsung mencari keberadaan Ustadz Abdul Salam di balik kerumunan warga yang ada pada saat itu. Sayangnya, Darmoko tak menjumpai beliau. Mungkin beliau tidak tahu perihal peristiwa tersebut. Darmoko tahu betul bahwa makam yang diduga meledak itu adalah makam si Neneng. Karena dengan jelas pada hari itu, dirinya sendiri yang meletakkan batu sebagai pengganti nisan itu di ujung makam tersebut. Ia hanya bingung saja ketika mendapati ekspresi para warga yang tengah kebingungan dan bertanya-tanya itu adalah makam siapa. Sedangkan dirinya tak mungkin membeberkan semuanya begitu saja jika belum ada izin dari Ustadz Abdul Salam sendiri. Terngiang akan ucapan beliau waktu itu. Jika para warga mengetahui yang sebenarnya, entahlah apa yang terjadi selanjutnya pada jasad si Neneng itu. Mungkin saja nantinya para warga malah akan protes. Mengapa seorang wanita pelacur yang menggoda para suaminya itu bisa dikuburkan di desa ini? Atau mungkin tindakan yang diambil mereka malah lebih kejam dari yang mereka lakukan terhadap Neneng sebelumnya. Tapi ia bersyukur sekali hari ini tak ada korban yang jatuh atau tewas secara mengenaskan seperti yang lainnya. Hanya saja, mengapa makam tersebut bisa meledak hingga saat ini masih menjadi misteri. Bahkan menurut penuturan para warga lain, sosok arwah Neneng tak nampak datang ke rumah mereka untuk menebar teror. Hanya suara ledakan saja yang mereka dengar. Yang pertama mengetahuinya pun adalah juru kunci makam, atau bisa disebut orang yang ditugaskan untuk menjaga makam tersebut. Menurut penuturannya, saat akan bebersih subuh tadi, tanpa sengaja, Mbah Warjo, yaitu si juru kunci, melihat makam tanpa nisan itu terlihat sudah amblas seperti ditelan bumi. Namanya manusia, pasti juga mempunyai rasa takut. Dirinya pun tak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya lelaki tua yang sudah berumur 60 tahun itu pun kembali membuat geger dengan menyetop para pengendara yang lewat di depan area makam tersebut.
Mungkin waktu itu Darmoko telah duluan berangkat ke pasar, sehingga dirinya tak nampak batang hidung Mbah Warjo yang mencoba menghentikan kendaraan melintang. Tanpa disadari, netra Darmoko melirik seorang wanita yang sangat dikenalnya, yaitu istrinya sendiri. Saat itu, Minul baru saja datang bersama para ibu-ibu untuk melihat rumor yang telah tersebar. Lelaki itu langsung menghampiri istrinya. "Dek, ngapain di sini? Nggak penting juga kamu lihat semua ini. Ingat, kamu itu sekarang lagi hamil anakku. Bagaimana jika nanti ada dedemet yang mengincar janin kita dan mengikuti kita sampai rumah?" Tanpa sadar, intonasi suara Darmoko terdengar sampai ke telinga yang lainnya. Melihat mereka beralih menatap pasangan suami istri tersebut yang saat ini tengah cekcok gegara hal sepele. "Maaf mas, habisnya semalam aku juga dengar suara ledakan itu kok," sahut Minul yang seketika kata-kata darinya membuat Darmoko menjadi terkejut. Berarti pada malam itu mata istrinya masih menyala. Minul pun semakin memepet tubuh Darmoko, kemudian membisikkan suatu hal ke telinga suaminya itu. "Mas, sebenarnya semalam aku didatangi pocong." Netra Darmoko langsung melotot. "Pocong? Jam berapa, Dik? Kok tidak bangunin mas?" tanyanya sembari mengelus perut sang istri, takut jika janin yang ada dalam kandungannya itu kenapa-napa. "Nggak tahu ya mas, kejadian persisnya jam berapa. Yang aku ingat, setelah melihat pocong itu berdiri tepat di depanku, aku langsung tidak sadar mas. Tahu-tahu pas bangun sudah ada dirancang tanpa busana bersama mas. Makanya semalam itu aku agak sedikit aneh pas bilang kita telah melakukan hubungan badan lagi. Sedangkan akhir-akhir ini aku kan sempat mengeluh jika mas meminta hal itu, dan aku pun selalu menolaknya," tutur Minul kemudian. "Shh," sambil membungkam mulut istrinya. "Jangan bicarakan hal pribadi di sini, takut ada yang dengar, malu," bisiknya pada Minul. "Makame sopo iku? Masa suara meledak tadi malam berasal dari sini?" ucap salah seorang warga desa. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa mengetahui makam siapa sebenarnya yang tengah diperbincangkan saat ini. Sementara itu, sorak-sorai semua warga desa terdengar bergemuruh di area pemakaman. Beberapa orang memperdebatkan permasalahan jasad siapa yang dikuburkannya di kampung itu dengan cara diam-diam, tanpa mempedulikan lagi apa yang tengah terjadi. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan sebujur bangkai yang tanahnya amblas dikarenakan ledakan entah apa itu. Suami dari Minul itu pun sejenak bisa bernafas dengan lega. Para warga sudah tak ada yang mempedulikan tentang makam tanpa nisan itu. Sembari menunggu yang lainnya keluar dari area pemakaman, lelaki itu cemas akan keadaan istrinya yang tengah bunting. Sudah berulang kali ia menyuruh istrinya itu untuk pulang ke rumah, namun Minul hanya menganggap enteng perintah dari suaminya itu. Ia tetap kekeh ingin menemani Darmoko di makam tersebut sampai suaminya itu selesai membenarkan makam si neneng yang telah rusak. Tak mau ambil pusing, akhirnya Darmoko mengiyakan saja apa yang diminta istri tercintanya. Namun, ia menyuruh agar Minul berjalan menjauhi makam dan menunggunya di depan sana, sekaligus menjaga motor yang berisi dagangan serta rengkeknya. "Dek, sebelum mas selesai membenahi makam ini, tolong jangan pernah masuk ke sini tanpa seizin mas ya. Mas hanya takut kamu nanti kena sawan, paham kan?" ujar Darmoko sekali lagi yang memberikan peringatan terakhir padanya. Minul pun hanya bisa mengangguk. Yang terpenting baginya adalah Darmoko telah mengizinkannya untuk menemaninya. Wanita itu diam-diam juga mencemaskan keadaan Darmoko, apalagi suaminya itu baru saja pulang berdagang dan sekarang harus membenahi makam rusak tersebut sendirian. Tapi jika ia menuruti ucapan Darmoko untuk pulang ke rumah, Minul pun menjadi takut. Takut jika pocong yang ditemuinya semalam akan datang lagi untuk menerornya. Seakan dirinya paham betul siapakah sosok pocong tersebut. "Ya Gusti, jangan-jangan yang mengajak suamiku bersetubuh semalam adalah..." Pikirannya melayang entah kemana. Ia membungkam mulutnya rapat-rapat. "Ih, amit-amit jabang bayi. Semoga saja apa yang kupikirkan ini salah." Langsung dirinya mengelus-elus jabang bayi dalam perutnya itu. Ia berpikir bahwa sosok arwah neneng telah merasukinya dan membuat dirinya tanpa sadar telah melakukan hubungan tersebut walaupun dengan suaminya sendiri.
Di dalam sana, Darmoko melirik sekitar. Para warga sudah tak ada di sana. Kini waktunya ia melanjutkan pekerjaannya untuk membenahi makam tersebut dan sesegera mungkin membawa istrinya itu pergi dari sini. Tak ada cangkul, maka sebuah papan kayu sebagai penutup jenazah pun jadi. Ia merapikan tanah pemakaman itu menggunakan alat seadanya. Sebelumnya, Darmoko mencoba untuk terjun ke bawah, mengecek keadaan mayat si Neneng yang sudah menjadi bangkai itu. Anehnya, posisi jasad itu dalam keadaan menelungkup dengan wajah yang mencium permukaan tanah. Darmoko pun dengan perlahan mulai membalikan bangkai tersebut. Aroma busuk kian menyeruak di indera penciumannya. Beberapa binatang kecil melata seperti ulat, belatung, cacing dengan perlahan masuk ke dalam kafan dan menggerogoti daging si mayat yang masih tersisa. Netra Darmoko melihat sesuatu yang janggal di sini, yaitu 2 ikat tali pocong pada bagian leher dan kuncupnya tidak ada alias menghilang. Otaknya pun mulai berasumsi bahwa telah terjadi pencuri seutas tali pocong di kampungnya itu. Dan mungkin saja makam si Neneng rusak bukan akibat karena goncangan perut bumi, melainkan campur tangan seseorang yang mencuri tali pocong tersebut untuk disalahgunakan. Astagfirullah, ternyata masih ada saja maling kuburan di sini, ucapnya sembari menggelengkan kepala. Ia pun lantas menyelesaikan pekerjaannya kembali. Setelah semuanya selesai, Darmoko berniat untuk memberitahukan kabar mengejutkan itu kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meniliki siapakah seseorang yang telah berani untuk mengambil sepasang tali kumuh tersebut. Dalam benaknya terselip satu hal, yaitu apa gunanya si maling mencuri tali pocong si mayit Neneng? Bukankah jika hendak melakukan praktek atau pesugihan dan sejenisnya, syarat utamanya ialah diharuskan si mayat itu masih dalam keadaan perawan, alias belum dijamah oleh lelaki manapun. Sedangkan si Neneng, sewaktu hidupnya, bahkan para warga kampungnya itu telah tahu bahwa wanita itu terkenal dengan julukan janda kembang yang selalu menggoda para suami mereka. Kedua, untuk ritual pemikat dan mempercantik diri, jika memang semasa hidupnya Neneng telah menggunakan susuk untuk memikat para lelaki supaya tergoda akan kecantikannya, maka yang dipikirkannya saat ini adalah benar. Dulu pun Neneng juga pernah merayunya dan mendekatinya. Hampir saja Darmoko tergoda dan termakan oleh bujukannya. Namun dengan sekejap dirinya teringat akan istrinya yang berada di rumah. Ia pun langsung khilaf dan buru-buru menghindar jauh-jauh dari jangkauan janda kembang nakal itu. Darmoko pun berjalan ke arah depan, menghampiri istrinya yang sudah setengah jam lebih menunggunya di sana. Dengan langkah gontai serta pikiran tak karuan, lelaki itu pun seolah telah merasa bersalah pada istrinya sendiri, sebab saat kejadian itu ia belum jujur kepada istrinya dan mengakui bahwa ia juga pernah digoda oleh si Neneng. Tak hanya itu, benaknya juga memikirkan tentang siapakah gerangan seseorang yang telah berani mencuri tali pocong milik si Neneng itu. Pakaian yang dikenakannya kini telah ternodai oleh tanah yang basah dikarenakan hujan deras yang turun semalaman tiada henti. Minul pun langsung menyambut suami tercintanya itu dan menggandengnya menuju motornya. "Sudah selesai, Mas?" tanyanya sembari melemparkan senyum manis kepada Darmoko. Lelaki itu hanya mengangguk, kemudian menuntun motornya, berjalan bersamaan mendampingi istrinya. "Mas duluan saja, dah apa-apa, aku tak jalan kaki," ucapnya yang menyuruh Darmoko untuk menumpangi motornya saja, daripada harus berjalan kaki mendampinginya sambil menuntun kendaraannya. "Enggak, Dek, Mas tak jalan saja sambil nemenin kamu. Jaga-jaga juga takut terjadi apa-apa sama kandunganmu," balasnya. "Tapi rumah kita lumayan jauh, Mas," paparnya lagi. "Iya, Dek, Mas tahu. Sudah enggak apa-apa. Ayo jalannya agak cepetan makanya biar bisa sampai rumah," candanya pada sang istri. "Capek, Mas, kan aku lagi bobot, lagi mengandung ini," celoteh Minul yang kemudian memoncongkan bibirnya. Setelah candaan itu senyap, tak ada yang berbicara sepatah kata pun. Minul sesekali melirik ke arah suaminya. Dilihatnya raut wajah orang terkasihnya itu
nampak terlihat seperti terpancar kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Pandangannya kosong menatap ke arah depan. "Mas, kok jadi diam?" tanya Minul, seketika membuat Darmoko terbangun dari lamunan yang menggelayut dalam pikirannya. Nanti aku ceritakan di rumah saja ya, Dek." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih untuk penulisnya, Naila Nur Fajria. Dan terima kasih buat teman-teman yang setia menyimak kisah ini sampai bagian ini, di sini, di Tony FS. Makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan nantikan bagian berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.